Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Pesonanya yang indah, itulah Indonesiaku. Keindahan alamnya, ragam budayanya, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan biru lautannya. Negeri yang terkenal dengan sejuta simfoni. Indonesia, negeriku, tanah airku, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, tak pernah pandang sayang, yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Diberikannya mata kepada kita untuk dapat melihat alam yang begitu membentang. Diberikannya waktu yang luang dan nikmat yang sehat sehingga kita bisa bertatap pandang dalam acara Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang ke-75. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin umat yang tak pernah patah semangat. Beliaulah pemimpin umat yang mengajak kita, umatnya, untuk selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, gemericik air mengalir, derap langkah kaki para pejuang mengantarkan kita ke kemerdekaan Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Inilah kami, SDIT Taqiyah Rasyida, memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia maju. Semoga acara kita mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Agar acara mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan keberkahan, marilah kita simak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan ditilawahkan oleh Al-Ustadz Muhammad Hanif Islamul Haq Al-Hafidh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ya'idukumullahu iddat ta'ifataini anna lakum wa وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم
بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga pahala kebaikan untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDIT Taqiyah Rasyida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta ananda semuanya yang berbahagia, mari kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk memeriahkan semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 oleh SDIT Taqiyah Rasyida. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh panitia semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 SDIT Taqiyah Rasyida. Ayah bunda yang saya hormati serta ananda yang berbahagia, semarak kemerdekaan yang kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kita kepada para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengorbanan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan mereka tidak akan pudar ingatan bangsa ini. Ayah bunda yang saya hormati serta ananda yang saya cintai, kiranya demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, dan izinkan saya mengutip prakata dari Insinyur Soekarno sebagai bapak proklamator kita. Kemerdekaan hanya didapat dari bangsa yang memiliki jiwa yang berkorban-korban, yaitu jiwa merdeka atau mati. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk sambutan yang telah disampaikan. Tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu. SDIT Taqiyah Rasyida mempersembahkan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju. Selamat menyaksikan.
harus bagaimana? Bangkit dan semangat jawabnya. Karya RN. Hijaunya pemandangan dilengkapi cantiknya bunga-bunga bermekaran di setiap sudut taman kota. Gedung-gedung menjulang tinggi terlihat begitu megah. Persawahan yang subur dengan tanaman padi. Pemandangan gunung menambah terlihat begitu syahdu. Orang berlalu lalang dengan gembira menjalankan aktivitasnya penuh sukacita. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Ah! Ah! Ah!" Tersentak ku terbangun. Ternyata semua hanya mimpi. Gambaran indah hari ini. Semilir angin yang membasahi kalbu terusik sesak di dadaku. Bumi pertiwiku yang dulu kini sangat ku rindu. Kita harus bagaimana? Bumi pertiwiku kini sedang merintih. Keadaan yang sangat berbeda dari biasanya. Terasa hampa, hambar, lemas, tak berdaya. Yang ada hanyalah rintihan semata. Kita harus bagaimana? Kaki tak kuat lagi untuk melangkah. Tangan tak sampai untuk meraih. Mata tak kuat untuk menatap. Serta lisan tak mampu lagi berucap. Kita harus bagaimana? Terasa negeri yang indah permai, porak-poranda di sana sini. Kebatilan merajalela tak berhenti. Kemaksiatan terus menghantui. Kita harus bagaimana? Bersipu sujud di sepertiga malam dan menengadah memohon petunjuk serta pertolongan. Menangis terseduh beriring tobat keinsyafan. Kita harus bagaimana? Bangkit dan semangat jawabnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia membela negara kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaquhi fid dini man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibikal Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, keluarga SD Taqiyah Rasyidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan semakin semangat menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita telah diberikan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan, maksud daripada la in syakartum la azidannakum adalah anna man ishtaghala bi syukri ni'amillahi ta'ala zadahullahu ta'ala min ni'amih. Barang siapa orang yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang tersebut, maka Allah akan menambah kenikmatan yang lebih baik. Kenikmatan yang membawa keberkahan, ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan-kebaikan di dalam kenikmatan tersebut. Kalau ingin Indonesia menjadi negara yang baik, maka kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang mulia tersebut. Bagaimana kita kemudian mensyukuri kenikmatan tersebut? Yang pertama, mari kita cinta kepada tanah air negara Indonesia. Mencintai tanah air merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu pengertian tanah air? Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ali Al-Jurjani, di dalam kitab At-Ta'rifat dikatakan, al-waton al-asli huwa maulidur rajul wal baladul ladhi huwa fih. Bagaimana kita mensyukuri kenikmatan yang mulia dari Allah ini? Dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan cara kita mencintai tanah air. Kita cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Karena mencintai tanah air merupakan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengertian tanah air? Imam Ali Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan, al-waton al-asli huwa maulidur rajul wal baladul ladhi huwa fih, yaitu tempat di mana orang dilahirkan dan tempat di mana orang itu kemudian hidup. Maka itu namanya tanah air. Sedangkan mencintai tanah air merupakan kewajiban bagi seluruh insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzi faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kita untuk menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an, menerapkan hukum-hukum Allah dan mengembalikan engkau Muhammad ke tempat kembali engkau. Para ulama ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat. Apa maksudnya kalimat al-ma'ad ini? Apa maksudnya kalimat ma'ad ini? Ada yang mengatakan akhirat, ada yang mengatakan Mekah, ada yang mengatakan kota-kota yang lain, ada yang mengatakan hari kiamat. Akan tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan maksudnya adalah yaitu Mekah. Kemudian Syekh Muhammad Yusuf Al-Khalwati mengatakan bahwa Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalwati di dalam tafsir Ar-Ruhul Bayan menjelaskan bahwasanya kalimat al-ma'ad, kalimat ma'ad itu tadullu isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Kalimat al-ma'ad atau kalimat yang menunjukkan perintah Kanjeng Nabi Muhammad untuk kembali ke negaranya menunjukkan bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk cinta tanah air, dan cinta tanah air adalah sebagian daripada ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang ketika beriman kepada Allah, maka hendaknya dia mencintai tanah airnya. Sebagaimana Allah juga mengatakan di dalam firman yang lain,
walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Di dalam ayat tersebut dijelaskan ada dua ancaman daripada orang munafik yang mungkin terjadi kepada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dibunuh, yang kedua diusir dari negaranya. Ternyata ketika beliau mendengar kalimat awi khruju min diyarikum, maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad kemudian merasa berat. Para ulama ahli tafsir menjelaskan sebagaimana Syekh Wahbah Al-Thuhaili di dalam tafsir Munir bahwasanya awi khruju min diyarikum imaun ila hubbil watan wa ta'alluqin nasbi tadullu ala hubbil watan minal iman. Anna hubbal watan minal iman. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad enggan dan lebih berat bahwa diusir dari negaranya, menunjukkan bahwasanya beliau sangat mencintai tanah airnya. Sehingga hendaknya kita semuanya juga meniru Nabi Muhammad mencintai tanah air kita. Kemudian bagaimana kita mencintai tanah air kita? Yaitu dengan tidak ridho, dengan tidak senang kalau negara kita kemudian ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan. Maka ketika pemerintah mengeluarkan aturan yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan, hendaknya kita kemudian mengusulkan dengan cara yang konstitusional, dengan cara yang dibenarkan oleh negara. Kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review, kita ajukan ke Mahkamah Agung atau menggunakan executive review agar aturan itu adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemudian bentuk kita cinta kepada tanah air kita. Mencintai tanah air juga bisa dihadirkan dengan cara kita taat kepada pemerintah. Kita taat kepada yaitu orang yang telah kita pilih menjadi pemimpin kita. Mentaati pemerintah, mentaati presiden, mentaati menteri adalah kewajiban bagi kita semuanya. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam Sahih Al-Bukhari, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa orang yang melihat pemimpinnya itu melakukan sesuatu yang tidak dia sukai atau dia benci, maka hendaknya kita bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ah shibron famata illa mata metatan jahiliyah. Barang siapa orang yang dia memisahkan diri, kemudian memberontak kepada perkumpulan, kepada negara, maka dia mati tidaklah mati kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka mari kita semuanya dukung apa yang menjadi program pemerintah. Kita dukung apa yang menjadi program daripada sekolahan, agar kita semuanya bersama-sama membawa Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para orang tua siswa, bagi para siswa, hendaknya semangat untuk belajar dan menjadi ahli ilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin ay wal muslimat." Mencari ilmu itu fardhatun. Lihat kalimatnya faridotun. Kenapa tidak faridun? Padahal di dalam bahasa Arab cukup menggunakan faridun. Karena Nabi Muhammad itu menekankan mencari ilmu adalah sangat penting sekali. Maka ditambahi tak mubalaghah tadullu ala syadid, ala tasydid, menunjukkan bahwasanya mencari ilmu adalah sangat difardukan. Sehingga mulai dari pihak sekolahan, mulai dari pihak orang tua murid, mulai dari pihak muridnya sampai kepada muridnya harus sama-sama semangat untuk mencari yaitu ridho Allah. Dengan apa? Dengan semangat mencari ilmu. Imam An-Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan tentang kemuliaan orang yang mencari ilmu. Man mata fi talabil ilmi walau ala firasih ay mata syahidan. Barang siapa orang yang mencari ilmu, orang yang semangat mencari ilmu, kemudian dia mati dalam keadaan mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang mati syahid, mati masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mendukung adanya kegiatan ilmu, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda,
may yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin, bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang mulia dunia akhirat, menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, menjadi orang yang paling mulia baik dirinya dan anak turunnya, baik dirinya dan masyarakatnya, maka ciri-cirinya adalah dia akan dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang ahli ilmu dan mencintai ilmu. Maka mari kita semuanya dukung apa yang menjadi program daripada sekolahan, apa yang menjadi program daripada pemerintah. Jangan sampai kemudian kita tidak bersama-sama memajukan Indonesia melalui pendidikan-pendidikan yang ada. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi cinta tanah air, yang kedua adalah semangat untuk mendukung pemerintah, yang ketiga adalah mari kita semuanya bersama-sama meniru semangat daripada para pendahulu. Kita tiru bagaimana para pahlawan pendahulu memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita renungi mereka. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ala Syarhi Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi menjelaskan, menulis sebuah hadis di mana ada 15 sebab Allah akan menurunkan cobaan ke suatu kaum ketika kaum tersebut telah melakukan salah satu dari 15 sebab tadi. Kami akan membacakan salah satu saja dan itu yang terakhir karena berhubungan dengan kemerdekaan. Yaitu apa? Ketika syubbanul ghad, ketika orang yang ada di zaman sekarang ini tidak memuliakan dan tidak menghargai para pendahulunya. Maka itulah salah satu dari 15 sebab Allah akan memberikan cobaan kepada kita semuanya. Marilah kita semuanya merenungi betapa perjuangan para pendahulu, betapa perjuangan para pahlawan itu adalah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami ingin mengatakan bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan oleh para ulama, dibentuk oleh para ulama beserta para pahlawan-pahlawan yang lain yang mana ada di dalam lintas agama. Nabi Muhammad SAW telah pernah membuat yang namanya Piagam Madinah atau undang-undang yaitu Madinah. Sebagaimana ditulis oleh Syekh Hisam Al-Ansori bahwasanya hadza kitabu Muhammadin. Ini adalah keputusan Nabi Muhammad. Yang mana orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Aus, Bani Khadraj dan seluruh kaum apapun yang tinggal di kota Madinah saat itu, kemudian innahum ummatun wahidah. Mereka umat yang satu. Mereka saling melindungi, mereka saling mendukung, mereka saling mencintai satu dengan yang lain walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan, walaupun beda suku, walaupun beda ras. Itu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu kota Madinah dengan mengikuti Piagam Madinah tersebut kemudian menjadi kota yang sangat maju, kota yang tamadun, kota yang berperadaban, dan kota yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Kemudian siapa musuh kita? Kita tidak punya musuh. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada musuh bagi kita kecuali para orang-orang yang zalim, kecuali para koruptor, kecuali para orang-orang yang tidak taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita semuanya cintai negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk kemudian penamaan Indonesia itu juga sudah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh para ulama. Sebagaimana dikatakan di dalam Tasyi'ul Jina'i fil Islam, annal ghayah, sesungguhnya yang penting atau yang paling penting bukanlah suatu nama, tapi yang paling penting adalah yaitu iqamatul haq wal adl. Bagaimana kita memastikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang kemudian menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Mari semangat belajar, mari semangat untuk memajukan NKRI. Insya Allah kita semuanya bertemu di sini, kelak kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota Koramil 06 Kartosuro, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 kepada segenap keluarga besar SDIT Taqiyah Rosidah.
tetap semangat walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Tetap berikan yang terbaik untuk negeri ini. Merdeka! 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 Dirgahayu Indonesia maju! Marilah kita semuanya berdoa sejenak untuk mendoakan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dan SD kita tercinta ini, SD Taqiyah Rasyidah, semoga menjadi SD yang barokah, menjadi SD yang diberi kemajuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orang yang membantu, siapapun orang yang mendukung daripada adanya sekolahan ini, menjadi orang yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajarati aslin nuraniyah wa lamadil qabdati rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jasmaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khuzainil ulumil istifayah sahibil qabdatil asliyah wal bahjati saniyah wa risbatil aliyah man indaru jadi nabiyyuna tataliwaihi fahum minhu wa ilaihi wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amastawaita ila yaumi tub'atsu manafnita wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman, kami bersyukur kepada Engkau telah Engkau kumpulkan di dalam sebuah pertemuan yang mulia ini ya Allah. Sebuah pertemuan yang diridhoi oleh Engkau ya Allah, yaitu pertemuan untuk menunjukkan bukti dan cinta kami kepada serta memberikan kesejahteraan kepada kami. Mudahkanlah para pemimpin kami untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Hafid. Berikanlah kemudahan kepada seluruh pemimpin kami ya Allah untuk bisa menjalankan undang-undang dasar, menjalankan Pancasila, dan menjalankan kebinekaan ini dengan penuh ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, mudahkanlah sekolahan kami ini menjadi sekolahan yang bisa mendidik para murid-muridnya untuk menjadi murid-murid yang cinta kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada negaranya, cinta kepada seluruh guru-gurunya, dan cinta kepada masyarakat ya Allah. Mudahkanlah kami semua ya Allah mencintai siapapun di antara umat Nabi Muhammad lebih daripada mencintai diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, kami mengetahui ya Allah di antara kami masih banyak yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Di lingkungan kami masih banyak orang yang durhaka kepadamu ya Allah. Di lingkungan kami masih banyak orang yang melakukan yaitu pembangkangan kepada negaranya ya Allah. Maka dengan penuh dan dengan adanya keberkahan daripada majelis yang mulia ini ya Allah, maafkanlah semua dosa mereka ya Allah. Ampunilah semua dosa mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah di dalam derajat yang Engkau ridhoi ya Allah. Karena kami semuanya tidak ridho, tidak senang ya Allah ketika Engkau masukkan di antara umat Nabi Muhammad ke dalam neraka-Mu ya Allah. Karena kami semuanya mencintai mereka lebih daripada mencintai diri kami sendiri ya Allah. Di antara kami masih banyak yang melakukan perzinaan ya Allah, minum-minuman arak ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan adanya keberkahan daripada majelis yang mulia ini ya Allah, tutup semua aib mereka ya Allah. Ampuni semua dosa mereka dan berikanlah hidayah kepada siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang jauh daripada syariat-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami dan mudahkanlah mereka untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah para pahlawan-pahlawan kami ya Allah. Ampunilah para dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa para seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Siapapun orang yang mencintai negara Indonesia ya Allah, siapapun orang yang mendukung daripada negara Indonesia ya Allah, semoga Engkau beri keberkahan dan Engkau beri kemuliaan dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masiril Fatihah. Bagaimana acaranya? Meriah bukan? Nah, tibalah kita di penghujung acara.
Acara demi acara memperingati Semarak Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia sudah kita lalui bersama. Mohon maaf kami sampaikan atas segala hilaf dan terima kasih. Kami, segenap keluarga besar SDIT Taqiyah Rasyidah mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Indonesia maju, merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.